Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felda Idri Alvareta dari kelas MPI 4A. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-13. Materi pertemuan ke-8 tentang pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural terbagi menjadi dua kata, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, perbuatan, dan cara-cara mendidik. Sedangkan multikultural secara etimologis, multi berarti banyak dan aneka, sedangkan kultural berasal dari kata kultur yang memiliki makna budaya dan tradisi. Menurut Zakiyuddin Baidawi, mendefinisikan pendidikan multikultural adalah suatu cara untuk mengajarkan keragaman. Prinsip-prinsip pendidikan multikultural yaitu: 1. Setiap siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan prestasi mereka. 2. Siswa belajar bagaimana berpikir secara kritis. 3. Mengakomodasikan semua gaya belajar siswa. 4. Mengapresiasi kontribusi dari kelompok-kelompok yang berbeda. 5. Mengembangkan sikap positif terhadap kelompok-kelompok yang mempunyai latar belakang yang berbeda. 6. Belajar bagaimana menilai pengetahuan dari perspektif yang berbeda. Tujuan dari pendidikan multikultural adalah untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan masyarakat yang serba majemuk. Materi ke-9 tentang pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Pemikiran Ibnu Khaldun tidak dapat dipisahkan dari akar pemikiran keislamannya. Pemikiran Ibnu Khaldun dapat dibaca melalui setting sosial yang mengitarinya yang diungkapkan baik secara lisan maupun tulisan. Sebagai seorang filsuf muslim, pemikiran Ibnu Khaldun sangatlah rasional dan berpegang teguh pada logika. Tokoh yang paling dominan yang mempengaruhi pemikiran filsafat Ibnu Khaldun yaitu Al-Ghazali dan Ibnu Rushd. Ibnu Khaldun berhasil menyatukan pemikiran filsafat Al-Ghazali dan Ibnu Rushd. Ilmu pengetahuan menurut Ibnu Khaldun merupakan kemampuan untuk membuat analisis dan sintesis sebagai hasil dari proses berpikir. Ada 3 tingkatan proses berpikir menurut Ibnu Khaldun. Yang ke-1, al-aqd at-tamyizi, yang kedua al-aqd at-tajribi, yang ketiga al-aqd at-nazari. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun: 1. Memberikan kesempatan kepada pikiran untuk aktif dan bekerja. 2. Memperoleh berbagai ilmu pengetahuan. 3. Memperoleh lapangan pekerjaan. Ibnu Khaldun memandang bahwa pendidikan sebagai bagian dari proses peradaban manusia. Pendidikan menurut Ibnu Khaldun harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang perkembangan kerja akal secara bertahap. Ibnu Khaldun menganjurkan metode mengajar yang bisa sesuai dengan tahap-tahap perkembangan peserta didik. Materi ke-10 tentang pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Tujuan pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tingkat dasar mubtadi. Tujuan instruksionalnya adalah pemberantasan buta huruf sehingga dapat membaca apa yang tersurat dan dapat berkomunikasi lewat tulisan. 2. Tingkat menengah. Tabaqat al-wusta, bertujuan untuk mendidik anak agar dapat bekerja sebagai pegawai pemerintah baik sipil maupun militer. Yang ketiga, tingkat tinggi. Tabaqat al-ulya, bertujuan untuk mencetak tenaga guru dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang berkualitas. Muhammad Abduh juga merumuskan kurikulum berdasarkan tingkatan-tingkatan, yaitu tingkat dasar, tingkat menengah, dan pendidikan tinggi. Ada 2 aspek metodologi pendidikan yang dibicarakan oleh Muhammad Abduh, yaitu metodologi dalam bentuk mikro, yaitu metode mengajar, dan bentuk makro, metodologi sebagai suatu sistem. Muhammad Abduh adalah seorang pelopor reformasi pemikiran Islam.
Ide-idenya yang cemerlang meninggalkan dampak yang besar dalam tubuh pemikiran umat Islam. Beliaulah pendiri sekaligus peletak dasar-dasar sekolah pemikiran pada zaman modern, juga menyebarkannya pada manusia. Muhammad Abduh memiliki andil besar dalam perbaikan pembaruan pemikiran Islam kontemporer. Beberapa kontribusi pemikiran pendidikan Muhammad Abduh dalam membangun teori pendidikan Islam, di antaranya purifikasi atau pemurnian ajaran Islam, telah mendapat tekanan serius dari Muhammad Abduh berkaitan dengan munculnya bid'ah dan khurafah yang masuk dalam kehidupan beragama kaum muslimin. Materi ke-11 tentang pemikiran pendidikan menurut Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912. Beliau merupakan tokoh pembaru yang konkret di bidang pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan menilai bahwa Islam sebagai yang rahmatan lil alamin mencakup seluruh aspek kehidupan. Menurut Ahmad Dahlan, pendidikan seyogyanya bisa memberi kesempatan dan peluang bagi peserta didik untuk hidup sukses di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, tidak boleh ada sekularisasi dan dikotomisasi pendidikan. Menurut Ahmad Dahlan, materi pendidikan yang diberikan adalah pengajaran Al-Quran dan hadis, membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, dan menggambar. Di dalam menyampaikan pelajaran agama, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak menggunakan pendekatan yang tekstual, tetapi kontekstual. Karena pelajaran agama tidak cukup hanya dilafalkan atau dipahami secara kognitif, tetapi harus diamalkan sesuai situasi dan kondisi. Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, ajaran Islam tidak akan membumi dan dijadikan pandangan hidup pemeluknya kecuali dipraktekkan. Betapapun bagusnya suatu program, menurut Ahmad Dahlan, jika tidak dipraktekkan tidak akan bisa mencapai tujuan bersama. Karena itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak terlalu banyak mengolaborasi ayat-ayat Al-Quran, tetapi ia lebih banyak mempraktekannya dalam amal nyata. Materi ke-12 tentang pemikiran pendidikan menurut Hasyim Asy'ari. Signifikasi pendidikan. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah upaya memanusiakan manusia secara utuh, sehingga manusia bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar-benar mengamalkan segala perintahnya dan menegakkan keadilan di muka bumi. Tujuan pendidikan menurut Hasyim Asy'ari adalah 1. Menjadi insan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. 2. Menjadi insan yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sistem pendidikan menurut Hasyim Asy'ari berlandaskan Al-Quran sebagai paradigmanya dalam hal ini. Karena dengan berlandaskan dengan wahyu Tuhan, terwujud suatu sistem pendidikan yang komprehensif, yaitu meliputi 3 aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kurikulum pendidikan yang ditetapkan oleh Hasyim Asy'ari adalah Al-Quran dan hadis, fikih, usul fikih, nahwu sorof, dan cenderung menerapkan sistem kurikulum pendidikan yang mengajarkan kitab-kitab klasik. Sedangkan dalam menentukan metode pembelajaran harus disesuaikan dan mempertimbangkan tujuan, materi, maupun lingkungan pendidikan. Bisa mengacu pada pesantren, maka metode yang digunakan adalah metode yang konvensional, yaitu sistem sorogan, bendongan, petonan dengan kajian-kajian pokok kitab-kitab klasik. Secara garis besar, peran dan pengaruh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Indonesia meliputi 2 aspek, yaitu aspek keislaman dan aspek kebangsaan. Pada aspek keislaman adalah aktivitas dan pemikiran Hasyim Asy'ari dalam menjaga kemurnian agama Islam. Sedangkan aspek kebangsaan adalah berupa aktivitas dan pemikirannya terhadap bangsa Indonesia. Adapun pengaruh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam tingkat internasional adalah pengaruhnya dalam menjaga kemaslahatan Islam dunia dengan melegitimasi pembentukan panitia Hijaz.
Materi ke-13 tentang pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam atau Persis. Menurut Ansori, Persatuan Islam atau Persis adalah salah satu gerakan pembaruan yang berdiri di Bandung pada hari Rabu tanggal 12 September 1923 Masehi atau 1 Safar 1342 Hijriah, tepatnya di salah satu gang kecil yang bernama Pak Gade. Persis adalah salah satu gerakan pembaruan yang didirikan oleh Yusuf Zamzam, Komarudin, dan E. Abdurrahman. Organisasi Persatuan Islam ini bersemboyan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan maksud membersihkan Islam dari segala bid'ah, khurafat, dan syirik. Berdirinya organisasi Persis bertujuan untuk mengangkat umat Islam dari kejumudan berpikir dan ketertutupan pintu ijtihad. Salah satu kiprahnya, Ahmad Hasan, di Persis sejalan dengan program jihad Jami'iyah Persis yang ditujukan terutama pada penyebaran cita-cita dan pemikirannya, yakni menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Hal tersebut ia lakukan dengan berbagai aktivitas, antara lain dengan mengadakan tablik-tablik, menyelenggarakan kursus pendidikan Islam bagi generasi muda, mendirikan pesantren, menerbitkan berbagai buku, majalah, dan selebaran-selebaran lainnya. Peran Persis sebagai salah satu organisasi Islam sangatlah besar. Misalnya dalam bidang pendidikan, ialah dengan menyelenggarakan kelas pendidikan akidah dan ibadah bagi orang dewasa. Persis juga mendirikan lembaga pendidikan kanak-kanak dan Holland Inland School atau HIS yang merupakan proyek lembaga pendidikan Islam Pendis. Kemudian pada 4 Maret 1936 secara resmi Persis mendirikan pesantren Persis yang pertama dan diberi nomor 1 di Bandung. Dalam perkembangannya, Persis mengordinasi pesantren-pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan yang tersebar di cabang-cabang Persis. Dalam bidang penerbitan, Persis banyak menerbitkan buku-buku dan majalah-majalah. Melalui penerbitan ini, Persis menyebarluaskan pemikiran dan ide-ide mengenai dakwah dan tajdid. Mungkin itu saja review materi dari pertemuan 8-13. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.